warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Ainul Karista dengan NIM 25103022 dari Prodi Manajemen kelas A25. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PPT dari kelompok 9 dengan judul Konsep Masyarakat Madani. Yang pertama, latar belakang. Menurut Cikra Nagasuri Rahmatullahi Aprilia Damayanti Ajijudin tahun 2023, kesejahteraan umat memiliki keterkaitan erat dengan kemakmuran dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu, kenapa konsep masyarakat madani berperan penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan umat? Karena secara historis, konsep masyarakat madani pertama kali dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Dalam konteks Indonesia, pembangunan masyarakat madani relevan untuk diterapkan karena memiliki kesamaan nilai dan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu juga memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan berpartisipasi aktif. Yang kedua, definisi masyarakat madani. Masyarakat madani adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Madinah Al-Madaniyah, yang berarti kota sipil atau kota warga. Istilah ini mengacu pada sebuah masyarakat yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Secara umum, pengertian masyarakat madani adalah sebuah konsep masyarakat yang menempatkan individu sebagai subjek yang merdeka dan memiliki hak-hak yang sama tanpa terkecuali. Dengan demikian, masyarakat madani menekankan terciptanya kehidupan sosial yang demokratis, saling menghormati, serta berorientasi pada kepentingan bersama demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang ketiga, konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktivitas mandiri berdasarkan budaya, agama, dan juga perkembangan zaman dengan dukungan dari pemerintah. Ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan politik dan sosial. Kedua, keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Ketiga, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Keempat, keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Kelima, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keenam, toleransi, kesetaraan, dan kerukunan antar kelompok masyarakat. Ketujuh, pendidikan dan pengembangan kapasitas individu untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan menurut Kosasih A tahun 2000, ciri khusus masyarakat madani adalah yang pertama, adanya kemauan untuk hidup lebih baik. Kedua, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Ketiga, marhamah dan menabur kerahmatan. Keempat, adanya kesalehan pribadi dan sosial. Kelima, toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Keenam, memiliki budaya kritik yang membangun. Terdapat pula contoh penerapan konsep masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari partisipasi warga dalam musyawarah lingkungan, sikap saling menghormati perbedaan, kepatuhan terhadap aturan bersama, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Selain itu, masyarakat juga berani menyampaikan pendapat dan kritik secara santun demi kepentingan bersama. Keempat, strategi dan peranan dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani dapat terwujud jika suatu masyarakat telah mengaplikasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Terdapat pula strategi mewujudkan masyarakat madani, diantaranya yang pertama, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua, mereformasi sistem politik dan ekonomi. Ketiga, membangun kesadaran dan pendidikan politik. Dari strategi tersebut, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, memperbaiki kehidupan umat dari dalam. Kedua, menegakkan keadilan dan memperkuat demokrasi. Ketiga, mendorong lahirnya para intelektual. Keempat, mewujudkan sistem politik dan ekonomi yang berkeadilan. Kelima,
mengembangkan masyarakat melalui pendidikan dan juga peningkatan pendapatan. Keenam, membela kaum lemah dan tertindas. Ketujuh, menjadi pengawas dan pengingat bagi pemerintah. Kedelapan, menjadi suara kebenaran dan keadilan. Masyarakat madani dapat terwujud apabila suatu masyarakat mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang didukung oleh kesadaran berbangsa, pendidikan politik, serta peran masyarakat dalam mengawasi dan mengingatkan pemerintah demi kepentingan bersama. Dalam konteks Islam, konsep masyarakat madani memiliki keterkaitan erat dengan Al-Quran yang menekankan nilai keadilan pada Quran Surat An-Nahl ayat 90, musyawarah pada Quran Surat Asy-Syura ayat 38, persamaan derajat manusia pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kepedulian sosial pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2, serta amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk kontrol sosial pada Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dengan demikian, masyarakat madani menjadi fondasi terciptanya tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan bermoral yang tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan musyawarah desa. Keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah, serta program pemberdayaan ekonomi dan keberanian menyampaikan kritik serta aspirasi kepada pemerintah secara santun dan bertanggung jawab. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat madani adalah tatanan sosial yang ideal, berlandaskan moralitas, keadilan, dan toleransi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan melalui partisipasi aktif warganya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, perwujudan masyarakat madani juga memerlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan nilai demokrasi, memperkuat kesadaran sosial, serta menjaga keharmonisan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, dan semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.